Afwan, minta tolong tisu. Ya. Jazakallahu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kita akan lanjutkan kajian kita pada tanggal 22 Ramadan 1443 Hijriah, yang ini berarti sebentar lagi Ramadan akan selesai untuk tahun ini, dan semoga Allah memberikan kepada kita taufik, pertolongan untuk memaksimalkan sisa Ramadan yang ada, dan semoga Allah menerima amal-amal ibadah yang telah kita lakukan, baik saum kita, baik qiyamnya kita, dan seluruh amal kita di bulan Ramadan ini. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di antara hal yang kita khawatirkan adalah kita ini sudah capek beramal, sudah capek mempersembahkan ibadah, tetapi ternyata ibadah tersebut tidak diterima. Maka tidak ada kemalangan yang lebih besar ketimbang kemalangan yang seperti ini. Ketika seseorang dia berusaha dengan semaksimal yang dia miliki, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya, dengan ilmunya, Allah mengatakan bahwa amal Anda itu ditolak. Dan memang ada orang seperti itu. Makanya Allah mengingatkan, qul hal unabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Maukah aku kabarkan, ya katakanlah wahai Nabi, maukah aku kabarkan kepada kalian orang yang paling merugi amalannya? Itulah orang yang mereka itu yang dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, sia-sia usaha mereka di dunia itu, sementara mereka menyangka wahum yahsabun annahum yuhsinuna sun'a, mereka ini menyangka diri mereka sudah melakukan hal yang paling baik, akan tetapi ternyata tidak teranggap sama sekali. Kenapa? Tidak lepas dari dua hal, dan tidak ada yang ketiganya. Yang pertama adalah faktor batin, yaitu tidak ikhlas. Tidak ikhlas, baik itu tercampur dengan riya sedikit saja, maupun dengan hal-hal yang merupakan keinginan-keinginan ya rendah lainnya, maka amal ibadah itu tidak diterima. Sesungguhnya amal ibadah yang diterima itu amal ibadah yang benar-benar ikhlas, yang benar-benar khalis, ala lillahi dinul khalis, yaitu yang murni. Allah itu hanya menerima yang murni. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Allah tidak menerima yang campuran-campuran. Maka sebagian ulama salaf itu sampai mengatakan, demi Allah, kalau aku tahu bahwa Allah itu menerima satu sujudku saja,
itu merupakan kegembiraan yang sangat luar biasa. Ya. Ya, karena kita tidak tahu dan kita hanya bisa berusaha untuk membersihkan terus hati kita ini, kita bersihkan. Karena bagaimanapun juga hati ini seperti namanya qalb, berbolak-balik, kadang ke kanan, kadang ingin ke kiri, yaitulah hati kita. Maka di sisa Ramadan ini jamaah sekalian, di waktu-waktu i'tikaf kita, di waktu-waktu perenungan kita, di waktu-waktu qat'ul ala'iq 'anil khalaiq li khidmatil khaliq, itu i'tikaf kalau kata Ibnu Rajab. Di waktu-waktu di mana kita memotong seluruh bentuk hubungan dengan makhluk untuk fokus berkhidmat, beribadah kepada Allah Al-Khaliq, maka kita renungkan yang pertama tadi, masalah keikhlasan. Ya, keikhlasan. Sudahkah saya itu ikhlas? Atau saya itu masih mencari sesuatu? Ada pencarian yang belum saya ketemukan selain Allah dalam ibadah kita, dalam ibadah saya. Nah, kita renungkan masing-masing. Kemudian yang kedua, dari sebab kenapa amalan itu bisa sia-sia, tidak teranggap sama sekali, adalah karena tidak murni dalam pengikutan, dalam bentuk lahiriah. Kalau tadi disebutkan tentang sifat atau sikap batin, sekarang sikap lahiriah, sikap lahir, yaitu dengan menyempurnakan atau memurnikan ketaatan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika seseorang itu hanya mengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam ibadahnya, menjadikan beliau sebagai uswah hasanah, maka itulah bukti murninya syahadat Rasulnya, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, atau anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah hamba Allah dan utusan Allah. Dibuktikan dengan apa? Dengan amalannya. Ya, jadi dua hal ini jamaah sekalian setidaknya bisa menjadi perenungan bagi kita di sela-sela waktu i'tikaf kita. Semoga Allah menerima amal-amal ibadah kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita sudah masuk pada bab yang ke-6 dari bagian yang kedua, kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada pertemuan lalu sudah kita singgung sedikit tentang metode-metode orang musyrik di dalam menghadang dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sudah kita sebutkan garis besarnya. Ada dua metode yang diambil oleh orang musyrik dalam menghadang dakwah Nabi. Yang pertama adalah dengan cemoohan, dengan ejekan. Yang kedua dengan kekerasan atau sikap represif. Dan kita sudah sebutkan beberapa contoh-contoh model-model cemoohan, ejekan, penghinaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilakukan oleh sebagian orang-orang musyrik, mulai dari Abu Jahal, demikian juga Abu Lahab, demikian juga istrinya Ummu Jamil. Dan secara umum yang mereka lakukan kepada Rasulullah SAW adalah mengejek. Nah, sekarang kita akan mengambil beberapa poin untuk kita jadikan sebagai perenungan tentang ejekan. Sesungguhnya ejekan itu atau cemoohan itu benar-benar menyakitkan. Dan salah satu bentuk
menyakitkan, salah satu bentuk menyakitkannya adalah bahwa ketika orang yang dia ini orang yang baik kemudian diejek atau direndahkan atau dihinakan, maka dia akan merasakan hal tersebut lebih menyakitkan ketimbang orang yang memang pada asalnya itu dia rendah, pada asalnya itu dia memang orang yang buruk, pada asalnya dia itu adalah orang yang memang layak untuk mendapatkan cemoohan atau ejekan. Kita bisa bayangkan bagaimana ketika seseorang, ya, dia ini umpamanya koruptor, terus penipu atau ya penipu ulung, kemudian orang mengata-ngatai, wah dasar penipu, wah memang koruptor dan seterusnya. Maka sematan-sematan jelek itu tadi bagi dia itu apa? Itu tidak lebih menyakitkan ketimbang orang yang memang dia ini punya integritas, misalnya dia jujur, terus ternyata dikatai penipu. Kenapa? Ya ketika orang itu memang mengamini, oh saya memang koruptor misalnya, maka ketika ada orang mengatakan koruptor tentang dirinya atau mengata-ngatai dia penipu, itu tidak terlalu menyakitkan, nggak menyakitkan. Kenapa? Ya memang begitu. Akan tetapi ini lebih menyakitkan ketika hal tersebut ditujukan kepada orang yang tidak atau orang yang paling jauh dari hal tersebut. Kita lihat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya beliau ini dikenal dengan Al-Amin, ya. Dan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ketika ditanya, wahai Rasulullah, pernahkah Anda itu mendapati sesuatu momen yang paling menyakitkan, yang paling menyedihkan di dalam kehidupan Anda? Maka dikatakan oleh beliau, pernah. Beliau menceritakan kepada istri beliau Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya beliau ketika diperintahkan untuk berdakwah ke Taif, nanti akan datang secara khusus karena orang-orang Mekah ini sudah susah, ya, dan karena tidak ada lagi harapan untuk berkembang dakwah di Mekah, maka Allah perintahkan untuk dakwah coba ke sekitar Mekah, di antaranya Taif. Nah, ketika beliau sampai ke Taif, ternyata ya, beliau mendapatkan sikap yang sangat-sangat di luar dugaan. Beliau dilempari, beliau dijelek-jelekan, mulai dari anak-anak sampai orang tuanya, semuanya satu kampung Taif itu. Ya, mereka semuanya merendahkan Nabi Muhammad SAW. Sampai akhirnya beliau berdarah-darah, ya, karena dilempari. Beliau juga manusia. Nabi tidak belajar ilmu kebal. Nabi tidak mengajarkan juga ilmu kebal. Sampai akhirnya apa? Ketika itu beliau kedatangan malaikat Jibril yang mengatakan, sesungguhnya innallaha qad sami'a qaula qaumika lak. Sesungguhnya Allah sudah mendengar ungkapan, perkataan, cemoohan kaummu terhadapmu. Wa ma raddu alaik, dan bagaimana mereka itu menolakmu dengan cara seperti ini, ya, direndahkan seperti ini. Wa qad ba'atsallahu ilaika malakal jibal. Sesungguhnya Allah telah mengutus kepadamu malaikat gunung. Ya, Nabi didatangi malaikat Jibril dan ditemani oleh malaikat gunung. Lita'murahu bima syi'ta fihim, agar engkau memberikan perintah, terserah Anda. Untuk apa? Untuk membereskan mereka itu yang ada di Taif itu. Ya, kalau Allah mau, atau kalau Anda mau, Anda perintahkan itu gunung itu diangkat. Untuk apa? Ditumpulkan di atas orang-orang Taif. Karena keterlaluan. Ya, semuanya loh, anak-anaknya, ya wanitanya, ya orang jomponya. Jadi ini hal-hal yang benar-benar menyakitkan. Maka ya ternyata apa? Ternyata tidak
seperti yang dibayangkan, bahwasanya Nabi Muhammad SAW justru mengatakan, demi Allah, sesungguhnya aku berharap kelak nanti muncul dari orang-orang Taif yang sekarang sikapnya seperti itu kepada saya, muncul dari keturunan mereka orang-orang yang hanya menyembah Allah saja. Ini luar biasa, kesabaran yang tidak ada tandingannya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nanti akan berulang cerita ini, kisah ini pada saat kita membahas dakwah ke Taif. Nah, poinnya bahwa Nabi Muhammad SAW itu sangat tersakiti ketika ada orang yang kemudian menjelek-jelekkan beliau karena beliau tidak seperti itu, tidak seperti itu. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita akan melihat bagaimana renungan kita terhadap pelaku pencemooh itu sendiri. Pelaku pencemooh itu sendiri. Kalau tadi kita sudah singgung bagaimana hakikat cemoohan itu lebih menyakitkan ketimbang, cemoohan itu lebih menyakitkan ketika mengenai orang-orang yang terjauh dari hal tersebut, dan tidak menyakitkan bagi orang yang memang seperti apa yang dicemoohkan. Ada orang misalnya, dia ini mohon maaf ya, dia ini wanita misalnya, pezina. Ketika orang mengatakan, oh pelacur, pezina, dia tidak tersakiti. Kenapa? Ya memang dia begitu. Ya, jadi memang dia seperti itu. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Nah, sekarang kita akan mengambil beberapa poin tentang atau mengambil atau merenungkan seputar orang-orang yang mencemooh itu sendiri. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ketika orang itu berselisih, maka orang itu pasti akan saling membawakan argumentasinya. Ya. Yang ini membawakan alasannya, itu membawakan alasannya. Nah, ketika salah satu dari dua pihak ini dia membawakan argumen yang kuat, dasar yang kuat yang tidak terbantahkan lagi, maka orang yang menjadi lawan diskusinya ini, lawan debatnya ini cuma punya dua pilihan. Pilihan pertama adalah dia itu ya tunduk kepada argumen lawan debatnya. Oh ya sudah, benar, Anda benar, saya salah. Anda tepat, saya keliru. Ini pilihan pertama. Pilihan yang kedua, bagi orang yang dia ini kalah argumen, adalah dia tetap kekeh bersikukuh pada pendapatnya, meskipun dia itu apa? Sudah tahu dirinya itu kalah atau salah bahkan. Nah, orang yang kemudian kalah argumen biasanya dia akan menempuh cara untuk menutupi kekalahan atau kesalahannya. Cara yang ditempuh oleh orang-orang biasanya kalah argumen itu, ya, pertama, dia bisa jadi menggunakan kekuatan. Semisal kalau kita lihat kisah Fir'aun, ya, Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang Fir'aun. Atau sebelumnya kisah Nabi Ibrahim dengan Raja Namrud yang ada di surat Al-Baqarah. Kalau kisah Fir'aun dengan Nabi Musa itu di surat banyak, di antaranya surat Asy-Syu'ara. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika berdebat dengan Raja Namrud, ya, Raja Namrud mengatakan, saya juga bisa. Saya itu bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Ketika Nabi Ibrahim mengatakan, sesungguhnya Rabbku, Tuhanku itu menghidupkan dan mematikan. Namrud mengatakan, saya juga bisa menghidupkan dan mematikan. Ya. Kemudian apa? Dia minta dua orang datangkan. Satu bunuh, nah ini bunuh. Yang ini jangan. Nah ini saya bisa menghidupkan, bisa mematikan. Versinya siapa? Namrud. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, kalau begitu sekarang Allah telah menerbitkan matahari dari timur. Sekarang gantian Anda, engkau terbitkan dia dari barat. Nggak bisa. Beriman tidak? Nggak beriman.
ya, tapi hujah sudah tegak. Demikian juga Fir'aun, ya. Fir'aun ketika kalah debat dengan Nabi Musa alaihissalam, apa yang dilakukan? Yang dilakukan Fir'aun adalah ya, mengerahkan pasukan untuk kemudian mengusir atau menguber Nabi Musa dan para pengikutnya. Ya, Nabi Musa dan para pengikutnya. Terlebih ketika debat itu ternyata malah bala tentaranya atau orang-orang yang tadinya diharapkan Fir'aun untuk bisa mensupport dia, itu malah berbalik arah. Tadinya kawan jadi apa? Lawan. Para penyihir itu. Para penyihir ketika mereka melihat Nabi Musa dengan mukjizatnya, mereka beriman. Maka Fir'aun, tidak ada jalan lain bagi Fir'aun. Ya sudah, aku akan bunuh kalian, aku akan salib kalian, aku akan potong kaki dan tangan kalian dengan bersilang, dan seterusnya. Walhasil ini cara pertama. Ini hanya bisa dilakukan orang-orang yang punya kekuatan. Ya. Nah, kalau misalnya dia ternyata bukan seorang yang punya kekuatan, sementara dia tidak mau menerima argumen dari lawan debatnya, maka jalan yang ada pada dirinya adalah jalan mencemooh atau mengejek. Nah, jadi namanya orang mengejek itu jamaah sekalian, dari dulu sampai sekarang dan sampai hari kiamat, itu karena orang tidak bisa mengungkapkan argumen yang kuat, yang ilmiah, sehingga orang cuma paling bisa memberikan sematan-sematan negatif. Ya, ada seseorang, ya, insya Allah semoga Allah menjaga beliau. Beliau bercerita tentang dirinya. Bahwa beliau ini salah satu dari ya, pejabat tinggi di negeri kita ini, ya, sangat tinggi. Ketika kemudian beliau itu mulai menapaki jabatan tinggi, kemudian di warning oleh tentunya yang lebih tinggi lagi, ya, tentunya yang lebih tinggi lagi. Kita tidak katakan level daerah, tidak. Ya. Nah, apa warningnya? Dia di warning untuk tidak menjadi seorang radikal. Beliau itu di warning untuk tidak menjadi seorang radikal. Maka dengan kepala dingin beliau menjawab, terima kasih atas arahannya dan bimbingannya. Mohon ya, bimbingan selanjutnya, bagian mana dari diri saya yang radikal agar saya atau agar kami bisa memperbaiki diri. Apa jawabannya? Nggak bisa jawab. Dia hanya mengatakan, ya kata orang-orang Anda itu radikal. Kata orang-orang Anda radikal. Jadi saya hanya menyampaikan pesan orang-orang. Ya, ini adalah bukti bagaimana ya argumentasi yang dibawakan itu tidak berdasar. Dikatakan radikal tapi tidak ada dasarnya, sehingga ketika ditanya atau dikejar, coba ya mohon ditunjukkan, Pak, sebelah mana dari diri saya itu yang radikal? Radikalnya itu sebelah mana gitu? Nggak bisa, ya, nggak bisa. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga beliau dan memberikan taufik senantiasa kepada kita semuanya untuk istiqomah. Nah, ini juga yang terjadi pada orang-orang Quraisy ketika mereka tidak mampu untuk mengalahkan hujjah atau dalil atau bukti yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka membawa cara atau membawakan cara cemoohan, ya, dan terkadang mereka juga menggunakan kekerasan. Jadi ini sebagaimana kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, inilah sunnahnya orang-orang batil apabila mereka itu kalah. Idza ghulibu, kalau mereka itu kalah dan waqamat alaihimul hujjah, dan mereka ini sudah tegak hujjah atas mereka, maka mereka biasanya kemudian menggunakan ya kekerasan. Minimalnya mengejek. Sebagaimana perkataan Fir'aun kepada Musa alaihissalam ketika
Musa alaihissalam telah menegakkan hujjah atasnya, la ini takhadta ilahan ghairi la aj'alannaka minal masjunin. Wahai Musa, kalau engkau masih saja menjadikan ada sesembahan selain aku, niscaya aku akan jadikan engkau termasuk orang-orang yang dipenjara. Ya, dipenjara. Dan demikianlah taujih atau pengarahan Al-Quran untuk menghadapi hujjah tersebut, atau untuk menghadapi orang-orang batil, di mana Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin." Katakanlah wahai Nabi kepada orang-orang musyrik itu, datangkan burhannya mana, buktinya mana, dalilnya mana, kalau kalian memang benar. Mana buktinya bahwa Laut Selatan itu ada penghuni yang namanya Nyi Roro Kidul yang dia itu menciptakan seekor ikan aja, seekornya, kemudian pantas disembah? Enggak, Nyi Roro Kidul enggak nyiptain apa-apa. Tidak ada yang menciptakan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Mana buktinya? Ketika tidak ada bukti, ya sudah. Ya, berarti kembali kepada asalnya bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak disembah. Allah juga mengatakan, amittakhadhu min dunihi alihah qul hatu burhanakum. Apakah mereka menjadikan selain Allah itu Tuhan-Tuhan? Katakanlah wahai Nabi, datangkan bukti kalian. Hadza dzikru man ma'iya wa dzikru man qabli. Inilah peringatan dari orang-orang yang peringatan untuk orang-orang bersamaku dan peringatan bagi orang-orang sebelumku. Bal aktsaruhum la ya'lamuna al-haqqa fahum mu'ridun. Akan tetapi mayoritas mereka memang enggak ngerti, enggak belajar, tidak mengetahui kebenaran sehingga mereka itu menolak kebenaran tersebut. Allah mengatakan lagi, wa naza'na min kulli ummatin syahidan faqulna hatu burhanakum. Dan kami akan ambil dari setiap umat itu seorang saksi. Kami akan katakan, datangkan bukti-bukti kalian. Fa'alimu annal haqqa lillah. Maka ketika itu mereka akan sadar bahwa yang benar itu atau kebenaran itu milik Allah. Wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Dan hilanglah, sia-sialah apa-apa yang selama ini mereka itu ada-adakan, ya, dari penyembahan kepada selain Allah. Ini nanti hari kiamat. Nah, semua nabi itu seperti itu, ya, disikapi oleh kaumnya. Ketika Nabi Nuh alaihissalam berdakwah kepada kaumnya, kemudian membawakan hujjah, membawakan dalil, maka kaumnya mengatakan, la illam tantahi ya Nuh latakunanna minal marjumin. Udah Nuh, kamu diam. Kalau kamu masih saja seperti ini, kamu akan kita rajam, kita lempari batu sampai mati. Kenapa? Ya karena mereka sudah nggak bisa meladeni hujjah demi hujjah yang dibawakan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Kemudian ada lagi Nabi Ibrahim, bahkan diancam oleh bapaknya. Ketika Nabi Ibrahim berdakwah kepada bapaknya, wahai bapakku, kenapa engkau menyembah sesuatu yang kamu tahu ini tidak mendengar, tidak ngomong, tidak memberikan manfaat sedikit pun kepadamu, yaitu berhala-berhalanya, patungnya. Apa jawabannya Ibrahim? Apa jawabannya Azar, bapaknya Nabi Ibrahim? Qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Wahai Ibrahim, apakah kamu ini benci terhadap sesembahanku? Ya. La illam tantahi, kalau kamu tidak berhenti, la arjumannak, aku akan rajam kamu, aku akan bunuh kamu, kata bapaknya. Kenapa kok bapaknya gitu? Karena bapaknya nggak bisa berargumen. Dan semua jamaah, semua orang musyrik yang mereka menyembah selain Allah, mereka tidak punya argumen sama sekali. Nggak ada argumen. Iyattabi'una illa dhann, yang mereka ikuti itu cuma dhann. Wa ma tahwal anfus, dan selera jiwa mereka. Itu cuma persangkaan aja. Ya. Itu mereka tidak punya bukti bahwasanya yang mereka sembah itu
apapun itu dan siapapun itu memberikan manfaat atau menolak mudarat. Nggak ada buktinya. Simpelnya saja. Ya, tadi contohnya ikan. Ikan siapa yang bisa menghidupkan? Yang memberi makan sebanyak itu ikan di lautan. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita lihat ya, Nabi Musa juga demikian. Ini memberikan kesimpulan bahwa orang-orang yang mereka ini melancarkan cemoohan itu sebenarnya mereka adalah orang yang tidak bisa menjawab ya, tidak bisa menjawab argumen. Maka Islam ini tegak di atas ilmu. Islam ini tegak di atas argumen yang kuat. Lihat, kita coba lihat kenapa kita bertanya dulu, bisa nggak kita ini mendatangkan argumen terhadap apa yang kita lakukan? Mas, ya, Topak, Bang, Anda orang Islam kan? Oh ya, saya orang Islam. Kenapa sih orang Islam itu kok cuma nyembah satu Tuhan saja? Nah, kita harus bisa jawab nih sebagai seorang Muslim. Kenapa? Nah, kita kan orang Muslim. Kita menyembah Allah di atas argumen. Allah mengatakan qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin. Aku itu dan para orang-orang yang mengikuti itu berdakwah kepada Allah di atas ilmu. Coba. Saya ingin melempar pertanyaan, Mbak. Ya, pertanyaan tanpa hadiah, mohon izin, tanpa hadiah. Kira-kira Pak kalau ditanya, kenapa Anda atau kenapa Bapak itu kok cuma menyembah Allah saja satu Tuhan? Ini pertanyaan paling mendasar. Ya. Siapa yang ingin menjadi volunteer untuk menjawab? Silakan. Silakan, Pak Heru. Allah itu yang Maha Esa, Tuhanku satu. Nah. Jadi maksudnya bagaimana Pak? Saya ini orang awam. Ya, maksudnya kalau bertanya kenapa Anda bertuah hanya satu? Karena saya punya dalil bahwa Tuhanku satu dalam surat Al-Ikhlas. Ya, Itu adalah qul huwallahu ahad. Katakanlah kalau aku satu, ada lagi yang lain. Bagus ya. Betul. Jadi Allah mengatakan di dalam surat Al-Ikhlas sepertiga Al-Quran itu Allah mengenalkan tentang dirinya. Qul, katakanlah wahai Nabi, Qul huwallahu ahad. Dialah Allah yang Al-Ahad, Maha Esa. Ya. Allahus Samad. Nah ini. Allah As-Samad. As-Samad itu apa? As-Samad itu salah satu di antara nama-nama Allah. Ya, nama-nama Allah adalah As-Samad. Apa artinya As-Samad? As-Samad itu adalah yang paling tinggi dalam kesempurnaan, tidak ada yang selainnya. Dalam kesempurnaan perbuatannya, dalam kesempurnaan kehidupannya, dalam kesempurnaan sifat-sifatnya, itulah Allah. Kesempurnaan kebaikannya, kesempurnaan rahmatnya. Sehingga ya hanya seperti itu yang pantas untuk disembah. Allah yang kesempurnaan, Allah yang memiliki kesempurnaan kehidupan. Allah itu hidup nggak mati. Kalau kita ini hidup pasti mati. Kita dahulu nggak ada, sekarang ada, besok akan nggak ada lagi. Kita akan mati. Sebagaimana kita berapa waktu yang sebelumnya kita belum ada. Allah Subhanahu wa taala huwal awwal wal akhir. Allah itu Al-awwal, tidak ada yang sebelum Allah. Al-akhir, tidak ada yang setelah Allah. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Semuanya itu akan binasa kecuali Allah, kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pantas disembah. Allah As-Samad, sempurna dalam rahmatnya, dalam kebaikannya. Allah memberikan kepada kita nikmat-nikmat yang tidak terhitung. Ya, dari nikmat makanan. Afara'aitum ma tahruthun. Lihatlah apa yang kalian tanam itu. Beras yang nanti akan kita makan, minuman yang akan kita minum. Itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan.
Jadi kalau kita berbicara tentang makna surat Al-Ikhlas itu betul. Itulah yang menjadi alasan kenapa saya hanya menyembah satu Tuhan saja. Ya. Karena hanya Allah lah yang begitu. Adapun selain Allah enggak ada. Mereka itulah yang milikuna min kitmir. Mereka ini tidak memiliki kekuasaan bahkan setipis kulit arinya biji kurma. Kalau kita makan kurma, hari-hari ini kita makan kurma nih, Pak. Insyaallah. Kita lihat bijinya itu kurma itu kan. Ada yang namanya apa namanya? Kulit arinya di dalam itu. Nah, itu kitmir itu namanya. Ya, siapapun selain Allah, mau Nyi Roro Kidul atau mau siapapun atau apapun, mereka ini tidak memiliki kekuasaan setipis itu. Mereka tidak menciptakan setipis itu apapun. Tidak menguasai setipis itu apapun. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini pertanyaan yang penting dan wajib seorang muslim itu tahu. Jadi jangan dia mengatakan, ya saya begini aja ya karena memang apa? Saya udah Islam dari lahir. Saya Islam KTP saya. Ya. Karena nanti kalau seperti itu seseorang bisa kemudian apa? Digoncang dengan syubhat. Anda itu nggak pernah lihat kok. Nah, gitu. Anda nggak pernah lihat kok Anda percaya. Ya. Emangnya ada tuh, ada orang seperti itu. Ya. Dia hanya percaya dengan hal-hal yang bisa diindra saja, tangible. Kalau nggak tangible, saya nggak ini. Ya, subhanallah, ini orang ininya kemana? Otaknya kemana? Akalnya kemana? Kita tanya, kita balik lagi. Coba Anda tahu nggak apa bedanya orang yang mati dengan orang yang hidup? Orang mati yang sama-sama lengkap jasadnya, bukan karena penganiayaan. Oh, karena jantungnya ini apa namanya berhenti. Baik. Ada nggak sekarang alat pemacu atau pemicu baterai jantung itu kan ada kan? Udah. Bisa nggak dipasang? Bisa. Ada nggak orang itu detak jantungnya masih ada tapi sudah nggak bernyawa? Kalau dia mengatakan nggak ada, itu dia mengingkari kenyataan. Ada orang itu yang detak jantung duk, tapi dia sudah mati. Kenapa? Karena jantungnya ini digerakkan sudah oleh apa? Baterai atau semisalnya. Tetapi apa? Tanda-tanda kematian itu sudah ada, kaki lunglai, ya kan? Ya, yang sudah kita jelaskan di waktu fikih jenazah. Jadi kalau misal tanda-tanda kematian itu, misalnya sudah kempes semuanya sini, ya, kaki lunglai. Itu meskipun menggunakan alat seperti ini, karena memang ada alat seperti itu, ya. Sehingga ketika melihat apa namanya itu, ya, osilograf atau apa namanya, itu masih ada detak, tapi sebenarnya nggak ada. Nah, apa bedanya? Oh, dia nggak ada rohnya. Baik, Anda masih ada rohnya nggak? Masih ada. Saya tanya, nggak usah jauh-jauh, kita nggak ngomong yang panjang-panjang, yang susah-susah, yang dekat dengan Anda. Roh Anda itu kemana kalau Anda lagi tidur? Ya, katanya Anda yang menguasai atau Anda yang meyakini suatu hal yang meyakini sesuatu hal yang terlihat. Roh itu seperti apa? Mereka nggak bisa menjawab, nggak akan bisa menjawab dan tidak akan bisa menerangkan. Tapi mereka hanya bisa mengimani. Ya, saya meyakini bahwa roh itu ada. Seperti saya ini masih hidup. Nah, Anda ngelihat bentuknya, warnanya, dimensinya, ya? Enggak. Kok Anda iman? Artinya bahwa tidak semua yang kemudian tidak kelihatan itu tidak ada. Dan Allah Subhanahu wa taala itu cukup untuk menegakkan hujjah kepada kita semuanya bahwasanya Allah itu ada, jamaah sekalian. Allah mengatakan wa fi anfusikum afala tubsirun. Allah menjadikan ayat-ayat itu pada diri-diri kalian sendiri. Tidakkah kalian memperhatikan? Tidakkah kalian berpikir? Ya. Allah itu menahan roh orang yang tidur. Coba, kita kan tiap hari tidur. Tadi tidur, semalam juga tidur. Kalau sekarang jangan tidur, Pak. Belum. Nanti malam insya Allah juga tidur. Roh kita kemana? Kita udah ribuan kali tidur, nggak pernah ngerti kemana kita rohnya. Ya, itulah Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa untuk menahan roh tersebut. Walhasil, ya,
Cemoohan itu diakibatkan karena seseorang itu tidak mampu untuk menghadapi hujjah yang nyata. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita ambil ya dari sikap-sikap terhadap para pencemooh. Yang pertama, sudah merupakan sunnatullah bahwa cemoohan itu akan diterima oleh setiap nabi dan setiap dai yang mereka mengikuti jejak nabi. Ketika mereka mengikuti jejak nabi, sudah pasti mereka mendapatkan cemoohan. Allah mengatakan, wa kam arsalna min nabiyyin fil awwalin. Alangkah banyaknya nabi-nabi yang sudah kami utus di umat-umat terdahulu. Wa ma ya'tihim min nabiyyin illa kanu bihi yastahzi'un. Dan tidak ada seorang nabi pun yang mendatangi mereka melainkan mereka itu mencemooh, ya, mencemooh atau mengejek atau menghinakannya. Jadi ayat ini menjadi perenungan buat kita. Kita ini jangan terlalu takut dengan cemoohan orang. Kenapa? Ya, orang itu memang akan senantiasa komen. Ya, orang senantiasa komen. Ya, apalagi sekarang orang bisa komen dari manapun dan dimanapun. Ya, kajian-kajian atau misalnya Al-Quran saja misalnya, atau orang sholat, atau orang berbuat baik, apapun itu, kalau misalnya sudah masuk misalnya YouTube, itu ada aja bentar yang apa? Ngasih komen negatifnya. Subhanallah, ada saja. Sehingga jangan kita membiasakan terlalu sensitif dengan komen-komen manusia. Manusia memang suka komen, suka ngeyel, ya. Wa kanal insanu aktsara syai'in jadala, kata Allah. Manusia itu memang paling hobi untuk ngeyel, manusia. Yang kedua, bersabar dan juga memperbanyak atau memperteguh kesabaran. Allah mengatakan, isbir ala ma yaqulun. Bersabarlah engkau atas apa-apa yang mereka katakan. Wadhkur abdana Dawud. Ingatlah hamba kami Dawud alaihi salam. Allah juga mengatakan, fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'isy syamsi wa qabla al-ghurub. Bersabarlah atas ucapan-ucapan mereka dan bertasbihlah memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya. Zikir pagi sore. Yang ketiga, menjadikan cemoohan tersebut ya sebagai bahan bakar untuk semakin mendekatkan diri atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga semakin berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, berdakwah mengajak manusia. Allah mengatakan, fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'isy syamsi wa qabla ghurubiha wa min ana'il laili fasabbih wa atrafan nahari la'allaka tarda. Jadi Allah memerintahkan Nabi itu untuk bersabar terhadap ucapan-ucapan buruk dan bertasbih untuk memuji Allah di waktu pagi dan waktu petang. Ya, di waktu malam dan juga di tepi-tepi siang. Tujuannya supaya apa? La'allaka tarda, agar engkau itu nanti ridha. Allah juga mengatakan, wa minal laili fasabbih wa adbar sujud. Dan di waktu malam bertasbihlah dan di ujung-ujung salat. Jadi ketika seorang itu misalnya mendapati cemoohan, maka hendaknya ini menjadi semangat atau pelecut dia untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan, wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sungguh kami telah mengetahui hatimu itu merasa sempit gara-gara ucapan mereka. Maka bertasbihlah memuji Allah dan tetaplah engkau sujud atau tetaplah engkau menjadi orang-orang yang menyembah Allah dan sembahlah Allah sampai datang kepadamu kematian. Yang keempat, penjelasan bahwa ya,
Orang yang mencemooh itu sebenarnya dia itu sadar dirinya itu orang yang muflis, dirinya itu kalah. Ya. Dan dia sadar bahwa dirinya itu lebih rendah derajatnya ketimbang Anda. Jadi orang mencemooh Anda itu hakikatnya dia itu mengakui akan kerendahan dirinya. Maka, nah ini poinnya. Fahdharin nuzula ila mustawahu. Hati-hatilah Anda. Jangan sampai Anda justru mendegradasi diri Anda sampai akhirnya sama derajatnya seperti dia. Jadi kalau orang mencemooh itu, dia ini sudah menempatkan dirinya, dia memilih di bawah, kan itu kan. Nah, ketika ada orang atau kita balik mencemooh, itu artinya apa? Kita menempatkan dirinya ini, menempatkan diri kita apa? Ke bawah. Kita pengen sama seperti dia. Gini. Dan ini adalah hal yang menggembirakan musuh kita. Musuh kita itu orang yang mencemooh kita itu, yang tidak suka sama kita tanpa alasan yang dibenarkan. Satu, itu pasti ada, nggak mungkin. Nggak ada ceritanya orang itu nggak ada yang benci, itu pasti ada. Jadi itu sudah sunatullah, jadi santai aja udah. Ya. Kemudian yang kedua, ketika mereka mencemooh, maka hakikatnya mereka ini memilih untuk mendowngrade level mereka sendiri. Nah, sehingga automatically atau secara otomatis kita berada di mana? Di atas. Maka hati-hatilah Anda ketika Anda itu turun ke levelnya dia. Gimana turunnya? Balik mencemooh. Nah itu. Turunnya adalah dengan balik mencemooh. Apalagi kalau sampai menzolimi, mencemooh terus menzolimi, itu artinya kita lebih turun lagi. Nah, apa iya kita ini ingin seperti ini? Dan tidakkah kita ridho dengan keadaan kita yang kita berada di atas? Dan selalu orang yang mencemooh itu dia tuh pengen supaya cemoohannya dia apa? Diladeni, ya kan itu. Ketika diladeni, nah ini nanti dia akan apa? Ngajak turun lagi, ya kan? Terus, nah, tapi ketika tidak diladeni maka kita seperti ini. Semakin dia mencemooh, dia menurunkan dirinya, maka jarak antara kita dan dia itu semakin apa? Semakin jauh. Maka fahdharin nuzula ila mustawahu. Allah mengatakan fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Allah mengatakan kepada Nabi, tetaplah kamu berdakwah dan berpalinglah dari orang-orang musyrik yang suka mencemooh. Biarin aja udah. Tidak usah diladeni. Fasbir inna wa'dallahi haqqan wa la yastakhifannaka alladziina la yuqinun. Maka bersabarlah, sesungguhnya janji Allah itu benar, dan janganlah orang-orang yang tidak yakin itu, tidak beriman itu, ya, itu menjadikan engkau itu turun derajat. Gimana? Ya diladeni, jangan diladeni. Kita mengajak kepada kebaikan, melarang kepada kemungkaran. Ketika ada orang malah membalas dengan hal-hal yang tidak kita harapkan, ya sudah, nggak apa-apa, sabar. Ya, kita berada di atas. Yang kelima, memberikan isyarat kepada orang-orang yang suka mencemooh bahwa dia itu tidak memiliki hujjah. Memberikan penghibur bagi orang-orang yang dicemooh. Jadi beberapa faedah ya dari sikap cemooh yang ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini memberikan faedah bahwa ketika Anda itu menjadi objek cemoohan, tentunya cemoohan karena kita berada di atas al-haq, berada di atas kebenaran. Maka laisa wahdahu fil maidan, Anda itu tidak sendiri kok. Ya. Anda tidak sendiri. Anda tidak akan pernah berjalan sendiri. Nah, itu jargonnya lain. Yang jelas, ya, Anda tidak sendiri. Kenapa? Karena yang namanya
Cemoohan itu telah ditujukan kepada orang-orang lebih mulia ketimbang Anda, para anbiya, orang-orang soleh. Bahkan Nabi yang paling mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun dicemooh. Jadi siapa Anda sehingga Anda mengatakan atau menganggap diri Anda nggak pantas dicemooh? Dalam arti Anda itu tidak layak mendapatkan cemoohan. Saya ini kan sudah melakukan yang terbaik. Saya ini benar. Saya sudah melakukan ini. Kok saya masih dicemoohan? Loh, Anda itu siapa? Nabi Muhammad SAW saja pernah dijadikan bahan bulian, bahan cemoohan oleh orang-orang munafik. Allah mengatakan, "Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum." Orang-orang yang pernah ikut perang bersama Nabi Muhammad SAW dari kalangan orang-orang munafik, mereka pernah menjadikan Nabi sebagai cemoohan atau bulian. Jadi ketika perang Tabuk nanti disebutkan bahwasanya ada sebagian orang-orang yang ikut perang bersama Nabi. Itu mereka ngumpul, orang munafik ini ngumpul, kemudian apa, mereka membuat, ya kalau di kita ini kayak modelnya stand up komedi lah nih. Ya, ada satu yang lucu, nanti yang lain tawa. Nah, leluconnya apa? Leluconnya nggak lucu, bahkan berbahaya. Mereka mengatakan, atau salah satu dari mereka mengatakan, sesungguhnya kita ini nggak pernah ngelihat loh orang yang lebih besar perutnya, maksudnya hobi makan, lebih banyak bohongnya, ya, lebih penakut kalau ketika bertemu dengan musuh ketimbang orang-orang yang pandai baca Al-Quran itu. Maksudnya siapa? Nabi Muhammad SAW. Dengan sindiran, ya, dengan sindiran, dan mereka memaksudkan Nabi. Didengar sebagian sahabat, saya laporkan kamu kepada Nabi. Sebelum sahabat ini sampai kepada Nabi, ayat ini sudah turun. Ayat apa? Yang ada di surat At-Taubah ini. Yang ada di surat At-Taubah ayat 65-66. Kalau kamu tanya kepada orang-orang itu, ya, niscaya mereka akan mengatakan, sesungguhnya kami ini hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. Maka jawablah wahai Nabi, apakah dengan Allah, dengan ayat-ayat Allah, dengan Rasul Allah kalian itu berolok-olok? La ta'tadiru, enggak usah minta maaf, enggak usah klarifikasi. Qad kafartum ba'da imanikum, sesungguhnya kalian telah kufur setelah kalian beriman. Jadi bisa jadi seseorang itu iman, kemudian dia itu apa? Kufur. Na'udzubillah min dzalik, ya. Jadi syahidnya atau poinnya adalah Nabi itu pun tidak lepas dari namanya olok-olok manusia. Maka siapa Anda kok kemudian Anda mengatakan bahwa Anda ini tidak layak, tidak pantas untuk dicemooh atau diolok-olok, ya. Ini untuk memberikan kesabaran kepada kita ketika kita mendapatkan olok-olok atau cemoohan dengan sebab kita menyampaikan kebenaran. Karena jangan seseorang itu berharap bahwasanya kalau orang itu mengajak kepada kebenaran itu maka langsung orang itu kemudian akan semuanya itu senang. Enggak, itu cuma dongeng. Realitanya adalah orang itu kalau mengajak kepada kebenaran itu pasti akan ada musuhnya. Itu realita pahit, sunnatullah yang pahit yang harus ditelan. Yang itu semuanya ada hikmahnya. Di antaranya apa? Di antaranya adalah untuk meninggikan derajat tadi, ya. Semakin dicemooh orang semakin ini, ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini adalah metode yang pertama yang diambil oleh orang-orang musyrik, yaitu berupa cemoohan atau ejekan yang kesemuanya itu sudah kita sebutkan hikmah-hikmahnya. Harapannya ketika kita belajar sirah Nabi seperti ini menjadi pelajaran buat kita bahwa bisa jadi
Ya, dan pasti cemoohan itu akan mampir ke kita. Ya. Ketika kita ini mengajak kepada kebaikan atau melarang dari kemungkaran. Dan siap-siap nanti cemoohan itu akan muncul dari orang-orang terdekat kita. Bisa jadi keluarga terdekat kita atau keluarga besar kita. Yang itu mungkin akan lebih menyakitkan ketimbang orang jauh. Kalau orang nggak kenal mencela kita kan ya memang ya udahlah biarin. Tapi kalau misalnya orang yang dekat atau lingkaran keluarga besar kita misalnya mencemooh kita, itu kan menyakitkan. Ya. Tetapi bersabarlah, kenapa? Anda tidak sendiri. Anda tidak sendiri. Jadi tetaplah menjadi orang yang baik, tetaplah mengajak kepada hal yang baik, tetaplah menjadi penyeru kebaikan. Adapun cemoohan maka biarkan ia berlalu dan tidak perlu diladeni. Insyaallah taala pada pertemuan mendatang kita akan masuk kepada metode yang kedua, yaitu bagaimana orang-orang musyrik mereka menghadapi dakwah Nabi dengan cara kekuatan atau represif. Waktu masih ada ya, saya ingin buka untuk sesi diskusi kurang lebih sampai jam 5 biiznillah. Tafadhol Pak, kalau ada yang mau didiskusikan, ditanyakan. Silakan Pak Heru. Ya. Ya. Terima kasih Pak Heru atas pertanyaannya. Jadi kita sudah pernah singgung di saat kita membahas fikih jenazah bahwa ya bertakziah kepada keluarga mayat yang kafir dalam rangka untuk menguatkan hati mereka itu boleh, hati mereka ditinggalkan, tetapi ucapannya tidak sama dengan ketika kita bertakziah dengan keluarga muslim. Kalau keluarga muslim, semoga Allah membesarkan pahala Anda, menjadikan bagi Anda pahala kesabaran, ya. Akan tetapi disebutkan dan tidak ada nas khusus tentang ucapannya, tetapi intinya bahwa boleh dan tujuannya adalah untuk memberikan ya pencerahan atau agar orang-orang yang kemudian mengambil pelajaran dari kematian orang yang sudah meninggal itu dia bisa mendapatkan hidayah. Jadi tidak dengan mendoakan ya semoga Allah memberikan kepada Anda pahala dengan sebab ditinggal meninggalnya oleh si fulan. Tidak itu. Kenapa? Karena mereka itu adalah orang kafir. Ya, semoga ini menjadi pelajaran buat kita semuanya. Itu aja. Misalnya, semoga kematian beliau ini menjadi pelajaran buat kita semuanya bahwasanya kita ini akan menyusul. Ya, dan tidak ada lagi yang bisa kita bawa. Mungkin dia mikir, benar juga. Ya. Nah, adapun pengurusan pemandian, misalnya kalau memang dimandikan, maka kita tidak ikut-ikutan. Kita tidak ikut-ikutan. Kenapa? Karena maksud dari memandikan, kemudian maksud dari menghantarkan, termasuk menghantarkan, itu adalah sebagai bentuk penghormatan atau di antara bentuk penghormatan. Ya, kalau kita tidak bisa, kalau kita bisa katakan penghormatan terakhir kepada siapa? Kepada si muslim ini yang kita mandikan atau kita antarkan sampai ke liang lahatnya. Tapi kalau orang kafir maka tidak.
orang kafir maka kita tidak ikut ya cawe-cawe dalam prosesi pemandian. Kalau memang dimandikan, ya kita kan nggak tahu, mungkin ada yang dibakar atau dikremasi atau yang lain, maka kita tidak ikuti hal tersebut. Demikian juga kita tidak iringi jenazah mereka, tidak, karena tadi maksud dari mengiringi jenazah adalah sebuah penghormatan. Kita tidak mengiringi jenazah mereka, apalagi sampai mendoakan. Kita tidak mendoakan ampunan juga tidak. Semoga arwah yang bersangkutan mendapatkan ampunan, enggak ya. Kita tidak doakan dengan doa-doa yang kita berikan kepada saudara-saudara kita kaum muslimin. Jadi berbeda. Yang boleh kita lakukan tadi takziah, menguatkan hati yang ditinggal, bukan kemudian apa? Mendoakan yang meninggal. Enggak udah lewat waktunya. Kalau sebelum meninggal boleh nggak ditengok? Orang kafir boleh nggak ditengok? Boleh. Ya, sunnah Nabi boleh. Jadi ditengok, disadarkan. Mana tahu dia mau masuk Islam di saat akhir-akhir hayatnya, mana tahu. Ya kita tidak tahu ya. Bisa jadi dia itu sebenarnya selama ini saya itu sebenarnya ngerti loh Islam itu benar. Cuma gimana? Ya sudah sekarang Anda waktunya masuk Islam. Mau kapan lagi? Ya. Mau kapan lagi Anda itu akan lari dari kebenaran? Ya sudah saya masuk Islam. Wah, subhanallah. Kalau sampai kemudian di akhir hayat itu kemudian dia masuk Islam terus mati setelah itu, wah, itu sebuah kegembiraan kita untuk saudara kita. Kita menyelamatkan dia dari neraka. Ya, kita menyelamatkan dia dari neraka. Gembira sekali, ya. Bila perlu, ya kita sujud syukur ketika kita mendapati ada orang kafir di saat kritis kita tengokin, kita ajak masuk Islam dengan satu kalimat yang simpel tapi berat di timbangan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah. Terus mati di atas itu. Nikmat besar. Pantas ngiri kita sama orang itu. Pantas ngiri sama orang itu, ya. Nah, adapun ketika dia mati di atas kekafiran, ya sudah, selesai sudah. Jangankan hubungan pertemanan. Hubungan orang tua dengan anak itu tidak ada lagi. Ya. Jadi disebutkan bahwa kalau misalnya orang tua yang beda agama, maksudnya non muslim meninggal, biarkan yang mengurus itu siapa? Anak-anak yang mungkin non muslim juga, atau misalnya tetangganya yang ngurus. Terus kita sebagai anak gimana? Nggak usah ngurusin. Tidak usah ngurusin kecuali sebatas apa? Kita ini pengen supaya jasad tersebut segera dimasukkan ke dalam kubur, nggak bikin bau. Ini namanya anak durhaka. Enggak. Sudah selesai kewajiban kita untuk berbakti kepada kedua orang tua sebagaimana firman Allah, wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Fid dunya ma'rufa. Di dunia sudah. Dia sudah sampai akhirat, sudah selesai. Ketika tidak beriman. Jangan kemudian misalnya sampai mendoakan orang tua yang mati kafir ya dengan rahmat, dengan apa? Enggak boleh. Nabi saja dilarang begitu. Ya, ini sebagai bentuk ketulusan kita dalam komitmen kita dalam mencintai Allah. Cinta kepada Allah dan Rasul itu di atas cinta kepada orang tua loh. Di atas cinta kepada apapun. Ya. Kita enggak menzalimi siapapun, apalagi sampai orang tua. Enggak boleh, dosa besar. Orang tua kafir enggak boleh dizalimi. Selama di dunia wajib untuk berbuat baik. Tapi kalau sudah meninggal, sudah selesai. Nah, lain halnya kalau orang tua yang muslim, kewajiban berbakti itu akan ada selama hayat masih dikandung badan. Kita masih hidup misalnya, orang tua kita sudah meninggal, masih wajib kita berbakti. Gimana? Ya dengan berdoa, dengan bersedekah atas nama beliau dan seterusnya. Wallahu a'lam. Demikian Pak. Ya, semoga bermanfaat. Baik, mungkin kiranya untuk kajian kita kali ini kita cukupkan sekian. Ada kurangnya kami mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.